Ya kan, dan kemudian mereka kan menerima setoran, ya kan. Ini kan bukan saya loh, itu kan fakta di persidangan, ada bukti rekening. Nah ini kan belum buka semua nih rekeningnya. Nah jadi ya biar masyarakat tahu lah bahwa sebenarnya kan kasus yang Amar ini apa yang terjadi yang sebenarnya. Alat bukti dan kemudian penggeledahannya juga kan, ya yang menggeledah itu Pak Eka ya kan. Nah ini kan dia biasa terima setoran rupanya dari apa aja, dari bukti tadi kan. Nah kan berarti kualitas dia, mungkin integritas dia sebagai petugas, ya waktu menggeledah itu menurut saya ya bisa diragukan juga. Seperti apa mungkin nih Apa? Arumi kedekatan Amar sama Ya kan tadi udah aku bilang, Bang Amar emang pengen ketemu Arumi. Udah kemarin mereka udah video call, besok datang ya ke sini gitu. Oke, nah dia juga pun tahu jadwalnya ibunya setiap hari Kamis pasti ngurusin Bang Amar. Aku mau ikut dong hari ini gitu. Ya udah, aku tuh tipe orang yang nggak bisa nanti ya gini-gini, nggak bisa maksa gitu. Maksudnya nggak mau ngelarang-larang, ya udahlah gitu. Toh selama dia nggak banyak pertanyaan, alhamdulillah sih dia nggak banyak pertanyaan sih, orangnya nurut aja gitu. Jadi ya udah, kasihan juga kan mereka saling kangen, masa aku larang-larang gitu. Ada cerita dari Amarnya nggak sih, ini melampiaskan kerinduan? Sebenarnya bukan, enggak sih, dia nggak pernah dari pribadi melampiaskan, tapi yang pasti emang Amar tuh sayang sama anak kecil, sangat-sangat penyayang sama anak kecil. Buktinya ini anak kan tahulah pasti orang baik sama enggak, pasti agak, kalau dia nggak suka pasti dia bete. Selama ini aku lihat Arumi nyaman sih sama Bang Amar gitu. berarti Oke? ini atas requestnya Bang Amar. Ya, dan Arumi dua-duanya samanya emang, bayi kecil dan bayi gede kok. Biasanya kalau lagi ngobrol mereka ngobrolin apa? Tanya dong, ngobrol apa kalau mau Amar? Tidak tahu. Ngobrol Sama sekolah. Om Amar Amar nanya apa tadi? Ditanya sekolahnya hari ini gimana, belajar apa aja gitu. Paling gitu doang sih. Jangan, ya paling gitu-gitu doang ngobrolnya. Mau dikasih hadiah. Oh ya, kalau kemarin kan emang ulang tahun, dia kan jadi Om Omar selalu nanya mau hadiah apa dari Om gitu. Ya udah, aku mau labubu, ya udah dibeliin labubu sama dia gitu. dia tahu pengertian Amar lagi sekolah itu. Ya enggak dong, dia nggak ngerti ini, tapi aku yang menjelaskan dia lagi sekolah. Nanti udah gede juga dia ngerti. Kalau sekarang nggak dijelasin juga dia kasihan, yang ada mikirnya gimana gitu. Jadi bilangnya ya emang lagi sekolah, lagi pesantren. Tapi tadi itu nggak datang. Nggak datang, nah itu dia, mungkin dia lagi promosi film kali. Karena hari Senin kan aku baru datang ke gala premiernya Adit sama Panji kan gitu. Jadinya Arumi mau Amar itu apa sih? ya tahu lah, dia tahu kalau ibunya sedang dekat sama Om Amar, jadi dia tahu. Tapi dia tahu, mengerti kok kalau ya misalkan disuruh manggil Dedi atau apa, enggak, belum lah kan, belum nikah sama mami aku gitu. Ya dia sangat ngerti kok, pinter anaknya. Video call sama Amar dia cerita sama sih. Setiap hari. Tiap hari. Iya, video call, dia pasti ke wartel Bang. Oke? Baca buku kecil tapi masih. Oh itu kan nih sore, zikir kan aku tuh suka baca zikir pagi sama zikir petang gitu aja. Udah, emang itu melakukan hal-hal itu tiap hari di tempat praktek juga kayak gitu. Nggak tahu ini nggak sih, kemarin katanya Bang Haldi sempat telepon Amar nitip anak-anak yang di sana. Oh tahu, kan waktu itu video call, tapi Bang Amar nggak cerita, nggak video call aku, habis video call sama Air, terus ada Bang Haldinya, itu bener. Dan mereka so far baik-baik aja kok gitu. Tapi emang ada firman Bang Amar nitip anak. Iya dong Kak, pastilah. Aku sih nggak dengar secara langsung ya. Ya pastilah, namanya Bang Amar juga harus berterima kasih lah sama siapa namanya tadi, istrinya, suaminya Kak Iris yang baru lah gitu. Ya maksudnya kan biar gimana kan dia bapak sambung yang baik lah menurut aku. Jadi ya selama Bang Amar di sini kan dia yang ngurusin. Jadi udah sepantasnya Bang Amar berterima kasih. Tapi tadi Amar maksudnya ke Bang Sambi bertemu anak-anaknya. Ya pasti dong, nanti setelah bebas dulu lah. Bang Amar juga orangnya tahu diri kok. Nanti setelah bebas pasti pertama anak-anak. Oke Mas, aku masuk dulu ya. Makasih. Aku masuk dulu bentar ya.
kelar bang, udah kelar. Apa masih ada? Udah. 9. Ini bisa digeser dari sini. Oke, Bapak Martin. Ya alhamdulillah. Terima kasih teman-teman media. Ya. Gimana persidangan hari ini setelah meringankan tadi saksi? Ya alhamdulillah tadi saksi pendapat ahli itu sangat luar biasa gitu ya. Kita semua tahu, jadi paham, saya sendiri juga paham gitu loh. Dan juga dengan kesaksian dari yang meringankan juga, saya terima kasih juga gitu kan. Dia udah membongkar semuanya gitu loh. Dan ya alhamdulillah. Cuman ya gimana menurut Om? Jadi kalau kita lihat ya keterangan dari saksi fakta itu kan bahwa kan peredaran narkotika ini kan ya hampir 75% sama 70%. Kemudian kan oknum-oknum penegak petugasnya juga menerima. Nah ini kan bisa aja kita lihat kan penggeledahan dia singgah. Nah kemudian kok malah yang jelas ada barang bukti malah nggak dia apa-apain. Jadi kalau saya tengok keterangan ini benar-benar ada semacam indikasi, menurut saya ya ada indikasi penjebakan lah. Nah, ya kan, dan kemudian mereka kan menerima setoran, ya kan. Ini kan bukan saya loh, itu kan fakta di persidangan, ada bukti rekening. Nah ini kan belum buka semua nih rekeningnya. Nah jadi ya biar masyarakat tahu lah bahwa sebenarnya kan kasus yang Amar ini apa yang terjadi yang sebenarnya. Alat bukti dan kemudian penggeledahannya juga kan ya yang menggeledah itu Pak Eka ya kan. Nah ini kan dia biasa terima setoran rupanya dari apa aja, dari bukti tadi kan. Nah kan berarti kualitas dia, mungkin integritas dia sebagai petugas ya waktu menggeledah itu menurut saya ya bisa diragukan juga. Berarti orang menerima apa, malah dia menikmati itu, harusnya kan oknum ini yang harus ditangkap kan gitu. Masa membiarkan, akhirnya kan rusak orang-orang yang di lapas itu kan. Kalau dihitung 70%, 50% kan luar biasa. Ini bukan satu saksi loh. Ini udah 2 saksi yang menerangkan. Dan ini yang lebih kuat lagi, ada bukti transfer. Nah ini yang kita sangat sayangkan sekali. Ada apa ini? Ini harusnya didengar oleh Kementerian Imapas, Pak Menteri sendiri, Pak Dirjen. Ya kan? Berarti kan peredaran narkotika ini bukan orang luar kan? Indikasi kan malah ada pembiaran di dalam. Malah ikut menikmati uang yang ada penyetoran setiap bulan, ya kan? Nah ini, ya biar ini kan kita ini benar juga. Dengan kasus ini kan menunjukkan Amar benar-benar kan membongkar perkara ini. Dan siapa yang bertanggung jawab yang terlebih dulu sini harusnya masyarakat udah tahu. Dan yang di lapangan tidak sesuai dengan apa yang diungkapkan itu seperti apa pendapat Bapak? Fakta apa? Fakta bahwa di lapangan bahwa tidak ada hal tersebut. Hah? Tidak Fakta ada, hal apa? transaksi tersebut yang di lapangan di lapas sudah menjelaskan untuk sudah bicara. Ya transaksi apa? Itu bukti transfer ada, ya kan? Itu kan ada katanya pohon, bandar, kemudian dia apotek. Ya, terus transaksi apa yang nggak ada? Coba. Ini keterangan saksi loh, bukan karangan pengacara loh. Ya. Sebentar, kami cuman berharap nggak dari semua hal ini kami berharap sekali gitu kan kalau untuk Pak Dirjen bisa membuka waktu untuk kesempatan untuk diwakilkan oleh kuasa hukum saya dan orang terdekat saya gitu kan untuk datang bertemu gitu loh, menyiapkan waktu untuk bersosialisasi bagaimana supaya saya pribadi saya berharap tidak dibalikin lagi ke Nusa Kambangan karena bagaimanapun itu tidak proporsional bagi saya gitu loh. Karena saya bukan tempatnya di situ gitu loh. Dan saya bukan sebagai seorang penjahat besar gitu loh yang harus dibikin seolah-olah dihancurkan hidup saya gitu loh. Jadi saya berharap keadilan di sini bisa terbuka gitu loh kan. Dan Pak Dirjen mau melihat itu gitu loh. Dan
memberikan kesempatan untuk saya juga untuk bisa bertemu dengan keluarga saya dan orang terdekat saya gitu loh. Karena sampai saat ini saya belum diberikan waktu untuk bertemu dengan orang terdekat saya, kecuali dari bapak kuasa hukum saya dan adik saya. Itu pun adik saya juga tidak sering gitu loh untuk berkunjung. Makanya saya berharap seperti itu. Ya. Ya, terima kasih sebentar Pak. Iya. Iya, sebagai doa. Ya, makanya. Bang, lihat dokter Kamelia yang selalu Makanan gimana? Makanan. seperti apa bang? Makanan boleh kan? Tolong di ini Lihat Iya. dokter Kamelia yang sama dokter. Iya nanti. selalu datang. Makanya saya berharap ini di sini semuanya untuk Dirjen bisa melihat, karena saya cuma punya saat ini Matuo, Ibu dan Dokter. Dokter Kamelia yang paling penting gitu loh saat ini, yang sudah mengurus saya dan lain-lain, yang sudah berjuang gitu loh. Dan tuh, kenapa kamu kok gitu muka kamu? Hah? Kenapa kamu ngomong kayak gitu? Dia capek banget gitu kan. Jadi saya berharap untuk bisa ketemu, karena sampai saat ini saya belum bisa ketemu. Saya ketemu cuma di sini doang. Iya, ada lagi. Ketemu di sini dan sekarang udah nggak bisa lagi untuk ditemuin gitu loh. Dan sekarang udah mau ditarik. Makanan Arumi juga datang bang, Arumi. Iya, makanan titip, makanan boleh, boleh makanan. Bawa sini, bawa sini. Oh di bawah boleh ya. Mau turun HP-nya bu. HP gimana? Saya mau keluar. Saya mau keluar nih. Bu, handphone bu. Ya bu, bagi ya bu nomornya ya. Saya mau keluar. Nggak boleh ya. Arumi di mana bang? Nanti lagi. Bang Amar, kedekatan dengan Arumi sendiri bang. Saya langsung ngomong ke pengacara saya. Thank you Bang Amar. Terima kasih semuanya. Minum dulu, cari nih. Enggak, handphone jadi ini.